Bismillahirrahmanirrahim. Wasailul maqsadir rabi'i. Wasilah-wasilah tujuan yang keempat. Atau cara-cara untuk mencapai tujuan yang keempat. Wahu adapun maqsadur rabi' ta'liqul qulubi, ialah mengikatkan hati bidda'wati, dengan dakwah, dengan mengajak ilallahi, kepada Allah. Wa hamlil hammi, dan memendam keprihatinan atau memendam semangat, memendam kepedulian bidinillahi, terhadap agama Allah. Qul, di dalam Al-Quran disebutkan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Qul, katakanlah Muhammad, hadhihi, adapun ini, sabili adalah jalanku. Inilah jalanku. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah, yaitu aku mengajak ilallah, kepada Allah. Jalannya Nabi Muhammad itu adalah mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kekuasaan atau kepada dunia atau kepada apapun selain Allah. Ala basiratin, di atas dasar ilmu, atas dasar ilmu, atau atas dasar dalil yang kuat, atas dasar ilmu. Ana, aku, wa man ittaba'ani, wa man, dan orang, ittaba'a, yang mengikuti, mani, kepadaku. Inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku, yaitu mengajak kepada Allah. Anggaplah jalannya Nabi Muhammad itu dan orang-orang yang mengikuti beliau. Semoga kita termasuk orang yang mengikuti beliau. Yaitu menjadi jurkam, mengajak manusia bagaimana manusia itu memilih Allah. Memilih Allah, tidak memilih yang lain. Menjadi jurukamnya Allah. Bagaimana mengajak manusia supaya mau memilih Allah. Bahwa adapun tujuan yang keempat ini, yaitu menanamkan ke dalam hati para santri atau para murid semangat mengajak kepada Allah, atau semangat peduli terhadap agama, terhadap agama Allah. Terhadap agama Allah. Wahwa, adapun mengajak kepada Allah ini, ruknun azimun, adalah rukun yang besar. Maksudnya dimensi yang sangat penting. Fil amali, di dalam mengamalkan bi syariatillahi, terhadap syariat Allah. Ini termasuk bagian yang sangat penting di dalam pengamalan syariat Allah, yaitu mengajak manusia kepada Allah. Bita'tilihi, dengan meninggalkan rukun ini, dengan meninggalkan
aktivitas mengajak kepada Allah. Dengan mengosongkan itu, dengan meninggalkan itu, tantasyiruh, maka tersebarlah asyururu, kejelekan. Kalau ini dilalaikan maka akan tersebar kejelekan. Wa yaktsuru, dan banyak at-tajarri, berani, keberanian, alantihakil hurumati, atas melanggar larangan, wa tadyi'il wajibati, dan meninggalkan kewajiban, wa tanzilul masaibu, dan akan turun musibah-musibah, wa tahullu an-nawaibu, dan akan menimpa bencana-bencana. Dengan dilalaikannya dimensi dakwah ini, itu akan berimbas kepada tersebarnya larangan itu dikerjakan, dan ditinggalkannya kewajiban-kewajiban agama. Lalu turunlah musibah-musibah, dan datanglah bencana-bencana. Gara-gara terbengkalainya dimensi yang sangat penting ini, yaitu dakwah atau mengajak manusia kepada Allah. Wabil qiyami, dan dengan melaksanakan bihi, dengan mengajak kepada Allah, yantasyirul khairu, akan tersebar al khairu, kebaikan, wa tahya, dan akan hidup al qulubu, hati. Fatudfa'u, lalu tertolaklah al balaya, bala, wa tuksyafu, dan akan tersingkap al kurubu, bencana. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun. Di dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka, dan tidak ada rabbuka, Tuhanmu, liyuhlikal qura, adalah membinasakan, rabbuka itu al-qura, kepada daerah, bizulmin, sebab kezaliman, wa ahluha, sedangkan penduduk qura itu, muslihun, adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah tidak akan membinasakan suatu daerah walaupun penuh dengan kezaliman di daerah itu, selama masih ada penduduk di daerah itu yang peduli melakukan perbaikan. Fala budda, maka tidak boleh tidak atau harus, min ta'liqi qulubit tullabi, mengikatkan hati para santri, maksudnya menanamkan semangat yang kuat di hati para santri, bihadhil muhimmatil azimati, dengan hal penting yang besar ini. Wa hirsihim, dan juga harus wa hirsihim, dan ay fala budda min hirsihim, tidak boleh tidak, harus kuat keinginannya mereka itulah kuat keinginan mereka, ala naf'il muslimin, semangatnya harus membara, ala naf'il muslimin, atas memberi manfaat kepada kaum muslimin, wa tablighi da'watillahi, dan menyampaikan ajakan Allah, wa inqadhi wa ta'limi wa tawjihi man, serta
menyelamatkan dan mengajarkan dan mengarahkan orang qadaru yang mereka mampu, mastata'u semampu mereka, ila dzalika kepada hal itu, mengajak kepada Allah. Selama mampu, mereka mampu sabilan jalannya. Mustanqidhina fi dzalika at-taqah, dengan mengerahkan fi dzalika di dalam hal tersebut ya, mengajak kepada Allah atau memberi manfaat kepada kaum muslimin atau menyelamatkan, mengajarkan, mengarahkan siapapun yang mereka mampu. Mengerahkan at-taqah, kemampuan, wal fikra dan pikiran. Dan juga harus harus menanamkan semangat yang membara di hati para santri itu, para murid itu. Bagaimana mereka punya semangat yang besar untuk mengabdi kepada kaum muslimin, untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin dalam bentuk yang mengajak kaum mereka kepada Allah, mengajari mereka apa yang wajib mereka ketahui, mengerahkan mereka dan menyelamatkan mereka dari hal-hal yang menjerumuskan di dunia dan di akhirat. Dan sanggup melaksanakan itu dengan mengerahkan segala kemampuan dan pikiran. Wa illa kalau tidak dilakukan seperti itu, fakam min muta'allimin, maka banyak di antara pelajar atau santri, banyak santri atau pelajar akhadha hadzan minal ilmi wal ma'rifati, yang mengambil bagian dari ilmu, maksudnya yang sudah punya ilmu, pengetahuan. Summa asya, kemudian dia hidup bainan nasi, di tengah-tengah manusia. La hamma lahu, tidak ada kepedulian lahu baginya, fi naf'in, untuk memberi manfaat, wala inqadhin, dan tidak pula untuk menyelamatkan, wala ta'limin, dan tidak pula untuk mengajarkan. Falam yahdillahu, maka tidak memberi hidayah Allah, bihi, sebabnya, sebab muta'allim itu, ahadan, kepada seorang pun, li'adami hirsihi, karena tidak ada keinginannya, huwa, dia, ala dzalika, atas hal itu. Bal rubbama, bahkan boleh jadi, ghafala, dia lalai, ma'al ghafilin, bersama orang-orang yang lalai, walaha, dan lupa, dan dia lupa, ma'allahin, bersama orang-orang yang lupa. Fakana, maka ada, ma, sesuatu, alima, yang dia ketahui, hujjatan alaihi, adalah alasan yang memberatkannya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena banyak sekali santri yang sudah punya ilmu dan pengetahuan, lalu pulang ke masyarakat, hidup di tengah-tengah manusia, dia sama sekali tidak punya semangat, tidak punya keinginan, tidak punya semangat di dalam hatinya untuk memberi manfaat, untuk menyelamatkan orang yang perlu diselamatkan, dan tidak punya semangat untuk mengajarkan orang yang perlu diajar. Sehingga
karena dia tidak punya semangat seperti itu, jadinya Allah tidak memberikan hidayah kepada siapapun melalui usahanya. Bahkan boleh jadi dia juga terhanyut seperti orang yang tidak punya ilmu, terhanyut ke dalam golongan orang-orang yang lalai, terhanyut dalam golongan orang-orang yang lupa, maka ilmunya itu menjadi tidak berguna, bahkan menjadi alasan yang kuat untuk mencelakakannya. La haula wala quwwata illa billah. Walit taujihi li hadhil muhimmati, dan untuk mengarahkan kepada hal yang penting ini, yaitu menanamkan semangat besar di hati para santri atau para murid untuk peduli kepada agama Allah, atau untuk mengajak kepada Allah, untuk mengarahkan kepada tugas ini atau hal yang penting ini. Tsummal lil qiyami, kemudian untuk melaksanakan biha terhadap tugas ini, terdapat wasailu, wasilah-wasilah. Terdapat cara-cara untuk mencapai tujuan ini. Minha, di antara wasilah, yang pertama, takriru wa tardadu ma, ialah mengulang-ulang wa tardadu ma, dan ya selalu mengulang-ulang apa yang datang, ma warada, sesuatu yang datang, fi dzalika, mengenai hal itu, mengenai dakwah itu, anillahi, dari Allah, yang datangnya dari Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam, wassalafis sholihi, dan para pendahulu umat ini yang saleh. Wa yang bagi, dan sepatutnya, al-i'tina'u, punya perhatian besar, bi muqaddimati kitab ad-da'wati tammah, punya perhatian besar terhadap muqaddimahnya kitab yang berjudul ad-da'wati tammah, lil Imam al-Haddad, karangannya Imam al-Haddad. Muqaddimahnya saja, itu muqaddimahnya kitab ad-da'wati tammah, itu sangat penting untuk dibaca. Wa ta'ammalaha wa ta'ammuluha wa ta'ammuliha, dan merenunginya, likulli man, bagi orang, yatamakkanu, yang memungkinkan orang itu, minal qiraati, dari membaca, fil kutubi, terhadap kitab. Bagi orang yang memungkinkan untuk membaca kitab, bacalah muqaddimahnya kitab ad-da'wat tammah, karangnya Imam Haddad, itu sangat penting. Yang kedua, at-tadhkiru bi'azamatihi, ialah mengingatkan bi'azamatihi, terhadap mulianya tugas ini, atau terhadap besarnya tugas ini, mulianya tugas ini, bahwa tugas mengajak manusia kepada Allah itu tugas yang besar, yang sangat mulia. Wa annahu, dan sesungguhnya tugas ini, muhimmatul anbiya, adalah adalah tugasnya para nabi, wal mursalin, dan para rasul. Wa anna madara salahil ummati, dan sesungguhnya pusat kebaikan umat, alaihi, adalah atas tugas, atas dakwah ini.
baiknya umat itu bergantung kepada ada dan tidaknya dakwah ini, atau terlaksana atau tidaknya dakwah ini. Wa asasu balayaha wa asasa balayaha wa tasalluta a'daiha tarkuhu. Dan juga sebab yang paling mendasar turunnya bala kepada umat, wa tasalluta a'daiha, dan menguasainya musuh-musuhnya umat, itu penyebabnya adalah tarkuhu, meninggalkan atau melalaikan dakwah ini. Lalu yang ketiga, dirasatus siratin nabawiyah, mempelajari sirah kanjeng Nabi. Wama, dan sesuatu laqahu yang menjumpai hu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tabligh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tabligh, di dalam menyampaikan risalah. Wama, dan sesuatu anahu yang mengalami hu kepada ashabuhu, para sahabatnya Nabi, wa tabi'uhum, dan para pengikut mereka, bi ihsanin, dengan sebaik-baiknya, fi sabili dzalika, di dalam jalan dakwah tersebut. Hendaknya sering membaca sirahnya Nabi, sehingga tahu apa yang dialami oleh Nabi ketika menjalani tugas dakwah ini. Juga apa yang dialami oleh para sahabat Nabi di dalam melaksanakan tugas dakwah ini. Dan itu dapat menguatkan semangat, dapat menguatkan keteguhan hati kita, sehingga tidak mudah putus asa, tidak mudah tidak mudah lemah menghadapi berbagai rintangan. Yang keempat, akhdhus tasawwurin sahihin, mengambil gambaran yang benar, an waqi'il muslimin, tentang kondisi real kaum muslimin, wattirarihim, dan sangat butuhnya kaum muslimin, ila ayya'udah, sangat butuhnya kaum muslimin terhadap bangkitnya kembali, wa yaquma, hadirnya kembali, wa yaquma, dan tegaknya kembali, wa yaqwa, dan kuatnya kembali, hissud da'wati, semangat dakwah, ala basiratin, di atas dasar ilmu, bainahum, di antara kaum muslimin, wa yantashiru, dan tersebar hissud dakwah itu fil aqtari, di segala penjuru. Yang kelima, hendaknya kita itu mempelajari atau mempelajari fakta, kenyataan, kondisi real kaum muslimin saat ini. Bagaimana kaum muslimin saat ini itu sangat butuh kepada kembalinya, tegaknya, dan kuatnya semangat dakwah. Semangat dakwah atas dasar ilmu itu sangat butuh tersebar di tengah-tengah mereka, di seluruh penjuru. Kalau kita mempelajari kondisi real kaum muslimin, tidak usah jauh-jauh, di kampung sendiri itu betapa banyak orang yang belum bisa mengaji Al-Quran,
Betapa banyak orang yang belum bisa sholat dengan benar. Betapa banyak orang yang masih masih bodoh, masih kurang di dalam berwudu atau bergaul atau berbakti kepada orang tua. Betapa kondisi real itu pastilah akan membuat kita terenyuh dan tidak sampai hati untuk tidak berbuat sesuatu. Yang kelima, tafhimut tullabi, memberikan pemahaman kepada santri, kepada murid. Ala anna da'wata, atas sesungguhnya dakwah itu. La tanhasiruh, adalah tidak terbatas dakwah itu. Fi wa'zin, di dalam memberi mau'izah. Wa ilqa'i kalimatin, dan menyampaikan kalimat. Wa khutabin, dan khutbah. Bal kullu tilka, bahkan masing-masing hal tersebut min jumlati wasailih, adalah termasuk bagian dari sekian banyak wasilahnya dakwah. Wad da'watu, adapun dakwah, i'malul fikri, ialah mempergunakan pikiran, fi inqadhin nasi, di dalam menyelamatkan manusia atau mengentaskan manusia, minal bu'di wal ghaflati, mengentaskan manusia dari jauh dari Allah, maksudnya dari jauh dari Allah, wal ghaflati, dan lupa kepada Allah, itu diangkis dari situ, ilal qurbi, kepada dekat kepada Allah, wadzikri, dan ingat kepada Allah, bi mukhtalafil wasaili, dengan bermacam-macam wasilah, dengan bermacam-macam cara, wa anwa'il asbabi, dan bermacam-macam sebab, wal amalu bidzalika, dan berbuat hal tersebut, ma'al ikhlasi, disertai ikhlas, lillahi, karena Allah, wa qasdi wajhil karimi, dan menginginkan ridha Allah yang maha mulia. Harus diberi pemahaman kepada santri atau murid atau siapapun. Ini harus diberi pemahaman bahwa yang dimaksud dakwah itu bukan berpidato. Yang dimaksud dakwah itu bukan berpidato, bukan berkhutbah, bukan menyampaikan kalimat. Itu hanya wasilah, hanya salah satu cara atau wasilah dakwah. Nah, pengertian dakwah yang sesungguhnya itu, dakwah itu adalah berpikir, i'malul fikri. Berpikir bagaimana caranya mengangkis manusia yang jauh dari Allah, yang lupa kepada Allah, diangkis menuju kepada dekat kepada Allah dan ingat kepada Allah. Dengan cara apapun. Dengan sebab apapun. Dengan cara apapun, dengan sebab apapun, tentunya sebab dan cara yang diperbolehkan. Lalu bukan hanya berpikir seperti itu, lalu melaksanakan pikiran yang tersebut tadi itu dengan ikhlas, semata-mata karena Allah dan menginginkan ridha Allah. Itu yang dimaksud dakwah. Jadi yang dimaksud dakwah itu berpikir keras,
Bagaimana caranya manusia yang jauh dari Allah itu menjadi dekat kepada Allah? Bagaimana caranya manusia yang lupa kepada Allah itu menjadi ingat kepada Allah? Bagaimana caranya itu? Pokoknya berpikir dengan keras. Lalu tidak hanya berhenti pada berpikir keras. Lalu dia itu berbuat sesuatu yang nyata untuk kegelisahan pikirannya itu, untuk ada aksi nyata dengan apapun sarananya, dengan sebab apapun juga. Lalu itu dilakukan hanya semata-mata karena Allah dan menginginkan ridhonya. Itu yang maksud dakwah. Nah, jadi pidato atau memberi mau'izah atau berbicara atau berkhutbah atau menulis itu hanya salah satu segelintir kecil atau sedikit wasilah dari wasilah-wasilah dakwah yang tak terbatas itu. Kalau dakwah itu dimaknai sempit hanya dengan berpidato, tentu Nabi Musa itu tidak memenuhi syarat. Karena Nabi Musa itu bicaranya itu kaku. Sehingga Nabi Musa di dalam Al-Qur'an itu sampai berdoa, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai berdoa seperti itu. Sampai Nabi Musa itu memohon kepada Allah supaya saudaranya itu Nabi Harun juga diangkat menjadi nabi. Nabi Musa tidak bisa berpidato, tidak bisa. Karena lisannya itu pelat atau bagaimana. Yang keenam, wa min aqwa wasailiha, dan di antara paling kuatnya wasilah dakwah. Maksudnya wasilah dakwah yang terpenting. At-ta'arrufu, ialah berkenalan. Ta'arruf, kenalan. Wa aqdus silatih, dan mengikat hubungan baik. Melakukan hubungan baik. Wal alaqati thayyibati, dan ikatan baik. Wa badlul ma'rufi, dan dan memberikan kebaikan, wal ihsani, dan berbuat baik. Warifquh, dan lemah lembut. Wat tazawuru, dan saling berkunjung, saling berziarah, saling berkunjung. Wa ihdaul kutubi, dan memberikan hadiah kitab-kitab an-nafi'ati, yang bermanfaat. Wal asyritati thayyibati, dan kaset-kaset yang baik, yang bermanfaat. Zaman dulu masih memakai kaset. Jadi tidak mesti harus berpidato berdakwah itu. Itu hanya salah satu wasilah dari dakwah. Pidato itu. Banyak wasilah yang lain. Bahkan wasilah yang paling penting sebenarnya adalah justru bukan pidato itu. Tapi misalnya kenalan, membangun hubungan baik dengan siapapun. Berbuat baik kepada siapapun. Berlemah lembut kepada siapapun, dan saling berkunjung, serta saling memberi hadiah kitab atau apa. Justru itu wasilah dakwah yang terpenting. Jadi misalnya zaman dahulu
ada pedagang dari Arab datang ke Indonesia. Dia tidak berpidato, tapi dia itu menjalin hubungan baik dengan pembelinya atau langganannya. Misalnya dia berdagangnya baik, sopan, lembut, penuh perhatian, dan selalu senyum, dan baik sekali, penuh perhatian. Kalau sakit, ya dia menjenguk. Sehingga terjalin hubungan baik, dan melalui jalur akhlak mulia seperti itulah Islam tersebar dan mengakar di Indonesia itu. Yang ketujuh, at-tadribu ala ilqa'il kalimati. Melatih untuk menyampaikan kalimat. Melatih berpidato atau menyampaikan kata-kata. Wa yabda'u bi ilqa'il ahadits dan dimulai bi ilqa'il ahadits dengan menyampaikan hadis-hadis awalan, pertama kali. Pertamanya disuruh baca hadis dan maknanya. Tsumma yata'awwadu qabla ilqa'il hadis. Kemudian yuta'awwadu, dibiasakan santri atau murid itu qabla ilqa'il hadis, sebelum menyampaikan hadis, dibiasakan al-ibtida'u, memulai bilhamdi, dengan puji-pujian kepada Allah, wassana'i, dan puji-pujian kepada Allah, wassalati, dan salawat, wassalami, dan salam ala sayyidina Rasulillah, atas sayyidina Rasulillah, wa alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan. Wa yakhtimu bid-du'a, lalu ditutup dengan doa, wassalati wassalami, dan bersalawat dan salam ala Rasulillah, atas Rasulullah, wa alihi, dan keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi. Tsumma yata'awwadu, kemudian dibiasakan tanawulu syai'in, menyebut sesuatu, menyebut sedikit, min syarhil hadisi, dari penjelasan hadis, akibahu, setelah menyampaikan hadis. Tsumma yudhifu, kemudian menambahkan dzikra ma yunasibu, menyebutkan apa yang sesuai, maudhu' al-hadisi, dengan pembahasan hadis, minal ayati, berupa ayat-ayat, qablahu, sebelum hadis, wal asar, dan ucapan-ucapan sahabat atau tabi'in, wal asy'ari, dan syair-syair, wal qisasi, dan kisah-kisah, ba'dahu, setelah hadis. Tapi walaupun pidato itu bukan satu-satunya wasilah dakwah, walaupun itu bukan satu-satunya wasilah dakwah, bukan sesuatu yang terpenting di dalam dakwah, tapi tetap pidato itu dianggap penting. Jadi sebaiknya santri atau murid itu dilatih secara bertahap. Jadi dilatih berbicara atau berpidato secara bertahap. Ya, pertama dibiasakan membaca hadis. Tidak usah diselingi apapun. Menyampaikan hadis saja. Setelah terbiasa menyampaikan hadis, bisa menyampaikan hadis dengan benar. Lalu tahap berikutnya ditambah. Sebelum membaca hadis harus ada puji-pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah. Baru setelah itu hadisnya dibaca. Lalu ditutup juga dengan salawat kepada Rasulullah. Ditutup dengan doa.
Walaupun doanya itu dengan bahasa Indonesia atau bahasa Madura atau bahasanya sendiri, tidak harus dengan bahasa Arab. Yang berisi harapan-harapan. Lalu ditutup dengan salawat, lalu ditutup dengan alhamdulillah. Lalu tahap berikutnya ditambah lagi. Setelah hadis itu dibacakan, setelah awalnya puji-pujian kepada Allah, lalu salawat kepada Rasulullah, lalu membaca hadis, lalu sedikit memberi penjelasan mengenai hadis itu. Lalu setelah itu biasa ada doa, salawat, dan alhamdulillah. Lalu setelah itu tahapan berikutnya ditambah lagi. Setelah puji-pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, lalu membaca hadis, lalu ada penjelasan sedikit mengenai hadis, lalu ada mungkin syair atau mungkin ayat Al-Quran yang satu tema dengan hadis tersebut. Tambahkan seperti itu. Lalu tahap berikutnya ditambah lagi, berupa mungkin kisah-kisah atau ucapan-ucapan sahabat atau tabi'in atau ucapan-ucapan ulama yang satu tema dengan hadis itu. Terus semakin berluas. Dibiasakan seperti itu santri atau murid itu, sehingga terlatih menyampaikan. Yang kedelapan, wal yulahid fi kulli ma taqaddama, hendaknya memperhatikan fi kulli ma taqaddama, di dalam setiap apa yang telah lalu, fil wasiratis sabi'ati, di dalam wasilah nomor 7, hendaknya memperhatikan raf'as sauti, menyaringkan suara, wa ta'anni, dan perlahan-lahan, wan nazar ila wujuhil hadirin, dan memandang ke wajah para hadirin, memandang birrahmati, dengan tatapan rahmat, wal mahabbati, dan dengan tatapan cinta, wat tauqiri, dan dengan tatapan menghormati. Ketika berpidato, dilatih berpidato seperti itu, diajari dibiasakan untuk menatap wajah hadirin dengan tatapan rahmat, dengan tatapan mahabbah, cinta, dan dengan tatapan memuliakan atau menghormati. Jangan sampai terbiasa berpidato merasa orang yang mendengarkan pidatonya itu adalah orang hina, orang bodoh, orang yang tidak perlu dihormati. Atau jangan sampai berpidato sambil menatap kepada hadirin itu dengan tatapan marah, dengan tatapan benci, dengan tatapan merendahkan, dan menganggap dirinya sendiri sudah yang paling baik. Lalu yang ke-9, ayya'taqidal muallim, hendaknya meyakini al-muallimu, seorang guru itu, wal mutakallimu, dan orang yang berbicara itu, atau orang yang berpidato, orang yang berbicara. Ini sangat penting ini. Hendaknya meyakini al-muallimu, guru itu, wal mutakallimu, dan orang yang berbicara itu atau orang yang berpidato itu, annas sami'ina, sesungguhnya para pendengar itu, khairun, adalah lebih baik, minhu, dari dirinya. Hendaknya guru itu memandang muridnya itu lebih baik dari dirinya, sehingga dia itu penuh hormat kepada pendengarnya.
Dan hendaknya orang yang berpidato itu memandang para hadirin itu lebih baik dari dirinya. Sehingga dia itu berpidato sambil benar-benar tawadhu. Seakan-akan dia sedang berpidato di depan gurunya. Wa annahu muta'arridun wa annahu, dan sesungguhnya al-muallim wal mutakallim, sesungguhnya guru atau pembicara itu muta'arridun, sedang mencari atau sedang berharap mencari bidakwatihim, dengan mengajak mereka as-sami'in, sedang mencari linafahati rabbih, terhadap karunia Tuhannya. Yang dia cari bukan manusia itu. Yang dia cari adalah karunia Tuhannya. Ketika berbicara atau ketika mengajar, dia sedang mencari sesuatu dari Tuhan, bukan sedang mencari sesuatu dari makhluk. Wa naili da'watihim, dan dia sedang mencari dia sedang ingin memperoleh, wa naili da'watihim, dan memperoleh doa mereka. Jadi guru itu atau pembicara itu ketika mengajar atau ketika berbicara atau ketika berpidato, dia sedang menginginkan doanya orang yang mendengarkan. Wa nadharatihim, dan menginginkan pandangan mereka. Wa barakatihim, dan menginginkan barakah mereka. Wa syafa'ati syafi'in, dan menginginkan syafaahnya orang-orang yang memberi syafaat, minhum, dari sami'in, fil akhirati, di akhirat. Ini sangat penting. Bagaimana guru atau orang yang berpidato itu atau pembicara itu justru harus memandang muridnya atau pendengarnya itu atau para hadirin itu lebih baik dari dirinya. Dia itu di dalam hatinya merasa sebenarnya tidak pantas dia itu berbicara di depan mereka, bagaikan dia itu sedang berbicara di depan gurunya atau kiainya. Merasa tidak pantas cuma karena dia itu dia itu berani berbicara karena ada sesuatu yang diinginkan dari Allah, atau dia sedang menginginkan doanya murid-muridnya itu, atau dia sedang menginginkan barokahnya murid-muridnya itu, atau para pendengarnya itu, dan bahkan dia itu sedang menginginkan syafaatnya mereka yang mendengar itu, atau mereka para muridnya itu. Dia sedang menginginkan syafaatnya mereka kelak di akhirat. Karena wadzalika, hal itu, ghaibun, adalah hal yang gaib. Siapa yang nanti akan mengangkismu? Kalau kita itu sedang menjadi guru, sedang menjadi penceramah, sedang menjadi penyampai ilmu, kita itu tidak tahu. Jangan-jangan yang mendengarkan kita itu atau yang sedang belajar kepada kita itu ada salah satu dari mereka yang nanti akan menyelamatkan diri kita dari neraka, yang akan menyafaati kita, mengangkis kita dari neraka. Loh, itu hal yang gaib. Itu hal yang gaib, wasirrun, dan rahasia, akhfahullahu, yang menyembunyikan kepada rahasia itu Allah fi ibadihi, di dalam hambanya, di dalam hamba-hambanya. Itu hal yang gaib, yang tidak terduga, yang memang dirahasiakan oleh Allah, sehingga pantas kita itu seperti itu. Sehingga sangat pantas kita itu berhusnudzon bahkan kepada murid,
murid kita atau orang yang mendengarkan pidato kita. Kita yang berpidato, yang mengajar sedang mencari sesuatu dari Allah, bukan mencari sesuatu dari makhluk, atau mencari sesuatu dari makhluk yaitu mencari barokah mereka, atau mencari mengharapkan syafaatnya mereka kelak di akhirat. Jadi bayangkanlah salah satu dari murid atau santri kita atau orang yang mendengarkan ceramah kita itu, bayangkanlah salah satu dari mereka nanti yang akan mengangkis tangan kita, menarik tangan kita dari neraka. Jadi kalau hal itu kuat di dalam hati, maka kita itu berbicara atau mengajar tidak berani menganggap diri kita itu lebih baik dari murid atau dari orang yang mendengarkan kita. Tidak berani. Walaupun mungkin sekarang murid kita itu sedang nakalnya luar biasa. Walaupun bisa jadi sekarang murid kita itu sedang sangat bodoh. Dan ini yang sangat penting. Wa huwa la yadri. Wa huwa adapun muallim atau mutakallim itu la yadri, dia tidak tahu bi khatimatil kafir, terhadap akhir hayatnya orang kafir, wal asi, dan orang maksiat. Fa kaifa dhannuhu, maka bagaimana dugaannya bil mu'mini, terhadap orang mukmin, wat ta'i'i, dan orang yang taat, was salihi, dan orang yang saleh. Falyata'allam, maka hendaklah belajar guru atau mutakallim itu hendaknya belajar su'adh-dhanni, hendaknya belajar su'udhan binafsihi, terhadap dirinya. Hendaknya belajar su'udhan kepada dirinya, wattihamaha, dan mencurigai nafsunya, mencurigai dirinya. Wa husnadh-dhanni bin nasi, dan hendaknya belajar husnudz-dzan kepada manusia. Fabidzalika, maka dengan sikap seperti itulah, dengan sebab itulah tazku ad-da'watu, berkembang dakwah itu, watanmu, dan berkembang, watasmuru, dan berbuah. Jadi seorang guru itu atau tukang pidato atau muballigh atau penyampai ilmu, dia itu tidak tahu orang kafir, orang ahli maksiat itu nanti akhir hayatnya bagaimana, kan tidak tahu. Bisa jadi dia itu akhir hayatnya husnul khotimah, akhir hayatnya itu berpangkat wali, bisa jadi. Oleh karena itu pantas untuk husnudzon kepada semua orang, walau bahkan kepada orang kafir. Husnudzon itu sangat terpuji, sangat baik. Itu kepada orang kafir begitu, apalagi kepada orang mukmin. Apalagi kepada orang mukmin yang taat. Apalagi kepada orang mukmin yang taat dan soleh. Bagaimana husnudzonnya? Sungguh tak terkira. Hendaknya seorang guru atau muballigh, tukang pidato, orang-orang yang menyampaikan ilmu, hendaknya berhusnudzon kepada semua orang. Hendaknya belajar husnudzon kepada semua orang, bahkan kepada orang kafir pun husnudzon. Dan hendaknya suudzon kepada dirinya sendiri.
mencurigai atau mencurigai dirinya sendiri itu penuh dosa, penuh kesalahan dan lain sebagainya. Yang ke-10, wa min aqwa wasail istimrarid da'wati al-musyarrafati ala wajhiha as-sahih. Dan di antara paling kuatnya wasilah, paling kuatnya sebab atau wasilah berlangsungnya dakwah yang mulia, berlangsung ala wajhiha, di atas jalannya yang benar, ala wajhiha as-sahih, di atas jalannya yang benar. Di antara sebab terkuat berlangsungnya dakwah di atas realnya yang benar, di atas jalannya yang benar. Yang pertama, alla yusaddiqa ma yuqalu. Hendaknya tidak membenarkan orang itu ma akan sesuatu yuqalu yang dikatakan, ma itu minas sana'i, berupa pujian alaihi atas orang itu. Wala yarkanu, dan tidak tidak terpengaruh ilaihi, kepada pujian itu. Yang pertama, orang yang berdakwah itu atau guru atau penyampai ilmu hendaknya jangan membenarkan pujian orang kepada dirinya. Jangan membenarkan dan jangan terpengaruh kepada pujian orang kepada dirinya. Yang kedua, wa ayyak ma'an nafsah, dan hendaknya mengekang, membelenggu, mengekang orang itu, an-nafsa, kepada nafsunya, an mahabbatil manzilati, dari mencintai kedudukan, mencintai pengaruh, fi qulubil khalqi, di hati manusia, wa nufuzil kalimati, dan tembusnya kalimat fihim, terhadap manusia. Nah, yang kedua, hendaknya orang atau guru atau pendidik atau penyampai ilmu atau orang yang berdakwah itu dapat mengekang nafsunya. Jangan sampai nafsunya itu senang mendapatkan tempat di hati manusia. Senang mendapatkan tempat di hati manusia dan senang ucapan-ucapannya itu langsung diterima oleh manusia. Jangan sampai senang seperti itu. Wa an antara anna laha haqqan. Lalu yang ketiga, hendaknya mengekang nafsu antara, dari dia memandang, anna laha, sesungguhnya, laha adalah bagi nafsu, haqqan, hak, alaman, atas orang, istama'u, yang mendengarkan, man ilaihi, kepadanya, au intafa'u, atau mengambil manfaat, man itu bihi, dengannya. Yang ketiga, hendaknya orang yang mengajak ke jalan Allah atau guru atau penyampai ilmu, hendaknya jangan sampai menganggap bahwa dia itu punya hak apa-apa. Jangan sampai dia menganggap dia punya hak kepada muridnya atau kepada orang yang mengambil manfaat darinya. Jangan sampai dia menganggap dirinya itu punya hak. Oh, saya berhak dihormati oleh murid saya. Jangan sampai menganggap dirinya itu punya hak apa-apa.
kepada muridnya atau santrinya atau kepada orang yang mendengarkan pidatonya atau kepada orang yang mengambil manfaat darinya, dari ilmunya. Jangan sampai di hatinya itu karena dia itu telah mengajar, telah mendidik, saya itu berhak dicium tangan saya oleh murid saya. Jangan sampai seperti itu. Nah ini namanya menjaga hati. Ini bi ayyang qadu lahu, dengan umpamanya mereka tunduk lahu kepadanya. Au yakunu, atau ada mereka itu tahta tasarrufihi, di bawah kehendaknya. Warahna isyaratihi, dan tergadai oleh isyaratnya. Ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Fa inna hadhil umura, karena sesungguhnya perkara-perkara ini, tasra'u ila nafsi, adalah cepat kepada nafsu. Bi hukmi tabi'atiha, dengan hukum tabiatnya nafsu. Fa idza rasakhat fiha, apabila telah mengakar hadhil umur fiha, di dalam nafsu, kalau sudah mengakar, ikhtalatatid da'watu bid da'wa, maka bercampurlah dakwah itu bid da'wa, dengan pengakuan-pengakuan. Wal huda, dan bercampurlah al huda, petunjuk atau hidayah, bercampur bil hawa, dengan hawa nafsu. Wa tu'arqilu, wa tu'arqilu, dan wa tu'arqilu, dan sayrud da'wati ala wajhiha, dan menjadi rusaklah perjalanan dakwah itu di atas jalannya yang semestinya. Falyahdhar ad-da'i, maka hendaknya hati-hati ad-da'i, orang yang berdakwah, orang yang mengajak. Wal yaqta, dan hendaknya dia itu memutus maddata tilkal ahasisi wasyu'uri, memutus potensi perasaan seperti itu min awwali wurudiha, dari awal datangnya tilkal ahasis ala qalbihi, atas hatinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, disebutkan di dalam Al-Quran, barang siapa iman kepada Allah, yahdi, maka memberi hidayah Allah qalbahu, kepada hati. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim, barang siapa berlindung kepada Allah, faqad hudiya, maka sungguh diberi petunjuk orang itu, diberi hidayah orang itu, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi hendaknya seorang guru, seorang penceramah, atau seorang penyampai ilmu, seorang pendidik, jangan sampai menganggap dirinya itu punya hak kepada murid,
Jangan sampai dirinya itu memandang punya hak kepada muridnya atau kepada orang yang mendengar pidatonya atau kepada orang yang mengambil manfaat ilmu darinya. Misalnya dia punya hak ditunduki. Jangan seperti itu. Dia merasa punya hak ditaati. Dia merasa punya hak perintahnya segera dilakukan. Dia merasa punya hak dihormati. Dia merasa punya hak dicium tangannya. Dia merasa punya hak dihormati dengan berdiri ketika dia berjalan. Jangan sampai memandang dirinya itu punya hak apa-apa kepada makhluk. Kalau dia menganggap dirinya itu punya hak kepada makhluk, maka menjadi kaburlah dakwah itu. Mengajak kepada Allah apa mengajak kepada nafsu? Mengajak kepada Allah atau mengajak kepada dirimu? Mengajak manusia itu dekat kepada Allah atau mengajak manusia untuk memuliakan dirimu? Menjadi kaburlah dakwah itu. Antara dakwah ajakan kepada Allah kabur dengan dakwah. Mengaku-ngaku dirinya itu pantas dihormati. Atau menjadi kaburlah antara al-huda, petunjuk, kabur dengan al-hawa, ambisi. Kamu itu yang kamu inginkan itu manusia itu mengikuti petunjuk atau mengikuti hawa nafsumu. Menjadi kaburlah. Dan itu harus hati-hati karena proses-proses seperti ini sangat cepat merasuk ke dalam nafsu secara tabiat. Untuk merasuk ke dalam nafsu itu melalui tabiat itu sangat cepat. Dan kalau itu sudah mengakar seperti itu, maka dakwah itu atau pendidikan itu sudah tidak berjalan di atas relnya yang benar. Sudah bukan jalannya Nabi itu, tapi jalannya hawa, jalannya nafsu. Dan harus perasaan-perasaan seperti ini segera dipotong setiap kali pertama muncul ke dalam hati. Merasa dirinya itu punya hak sesuatu kepada orang yang dia ajari, kepada muridnya atau kepada merasa punya hak. Sedikit pun merasa punya hak itu sudah pamrih. Itu sudah, dan itu senang dihormati, senang dimuliakan. Itu termasuk dunia. Atau ingin diakui atau dimuliakan atau ingin ingin memperoleh fasilitas khusus di tengah masyarakat. Ingin memperoleh fasilitas khusus di tengah masyarakat. Itu bagaikan racun kepada hati yang tidak disadari. Yang ke-11, tauzi'ul kutubi, membagi-bagikan kitab atau buku, wal asyritati thayyibati, dan kaset-kaset yang baik, bainar rijali wan nisa, di kalangan laki-laki maupun wanita, wa fil masajidi, dan di masjid-masjid, wal arbitati, dan
pondok-pondok pesantren, wasayyarati dan di jalanan, di kendaraan-kendaraan. Wa yahsunu ay alla yarkuba sayyaratan, dan baik sekali bila tidak mengendarai kendaraan illa wa ma'ahu, kecuali wa ma'ahu dia membawa bersamanya minal asyritatil munasibati, membawa bersamanya kaset-kaset yang pantas. Ma yastafidu minhu sami'un, sesuatu yang mengambil faidah minhu dari ma as-sami'un, orang-orang yang mendengarkan, asna as-sayri, di tengah perjalanan. Wa yuraghibu sa'iqis sayyarat, dan mendorong kepada sopir mobil itu fiktina idzalika, di dalam memperhatikan hal tersebut, di dalam menyetel hal itu, kaset itu, wa isma'ahu, dan memperdengarkannya ar-rukabah, kepada penumpang, wa annahum, dan sesungguhnya mereka para sopir itu, bidzalika, dengan sebab itu, yakununa, ada mereka para sopir itu, minad du'ati, termasuk orang yang mengajak ilal khairi, kepada kebaikan. Misalnya membagi-bagikan kaset kepada para sopir, kaset yang bermanfaat, mungkin pidato yang mengingatkan kepada Allah, atau mungkin juga lagu-lagu yang mengingatkan kepada akhirat, atau mungkin juga sholawat, atau mungkin juga bacaan Al-Quran, dan lain sebagainya, yang bermanfaat kepada siapapun yang mendengarkannya, atau bahkan mungkin puisi atau apa yang bermanfaat kepada siapapun yang mendengarkannya, itu dibagi-bagikan kepada para sopir bis, sopir taksi, dan menganjurkan mereka untuk menyetel itu di tengah perjalanan. Dan apabila itu dilakukan, maka para sopir itu pun dicatat sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan. Yang ke-12, ib'adul adati, menjauhkan adat, kebiasaan, anil muharramati, dari hal-hal yang diharamkan. Bagaimana terjaga adat atau kebiasaan itu dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan. Misalnya walimah perkawinan, bagaimana setiap walimah itu jauh dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang haram. Wal isti'anatu fil munasabati, dan meminta bantuan di dalam acara-acara, biman, kepada orang, yuqimuha, yang dapat menegakkan, kepada orang yang melaksanakan acara-acara itu, minal firaqil khairiyati, berupa kelompok-kelompok baik. Maksudnya kelompok-kelompok baik, misalnya kelompok hadra, kelompok hadra misalnya. Al-ba'idati 'anil aswa, yang jauh dari kejelekan, wal munkarat, dan kemungkaran. Berusaha setiap acara atau kesempatan-kesempatan acara itu yang menjadi kebiasaan di masyarakat, bagaimana itu dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan, dan bekerja sama dengan mungkin kelompok-kelompok yang baik, seperti kelompok hadra atau kelompok anu, dan juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh setempat.
bagaimana itu yang lebih dipilih dibandingkan hal-hal yang diharamkan. Yang ke-13, inda safarihi, ketika perjalanannya, wa khurujihi, dan keluarnya, li ayyi qaryatin, ke ke desa manapun, au madinatin, atau kota manapun, yang bagi sepatutnya ayyasta'iddah, menyiapkan, bima, dengan sesuatu, yunasibu, yang pantas, ma itu, littariqi, untuk jalan, wal mantiqati, dan daerah, minal kutubi, berupa kitab-kitab, wal asyritati, dan kaset-kaset. Mau pergi kemanapun, hendaknya selalu menyiapkan mungkin kaset atau apa, buku-buku yang sesuai dengan kondisi daerah yang akan dikunjungi itu. Kok di daerah sana yang marak itu misalnya perjudian, maka mencari buku-buku yang sesuai dengan kondisi di sana, untuk dibagi-bagikan atau untuk dijadikan bahan referensi. Yang ke-14, ayyulahidhal ghairata 'alal haqq, hendaknya memperhatikan al-ghairati, kecemburuan, maksudnya cemburu, alal haq, cemburu atas yang hak, maksudnya kepedulian kepada yang hak. Fala yu'ridu 'alal 'ammati, maka tidak memberikan kepada orang awam, wal mubtadi'in, dan para pemula, wa muhakkimi uqulihim, dan para pemuja akal, orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai hakim. Tidak memberikan kepada mereka itu illa ma, kecuali sesuatu, yunasibu uqulahum, sesuatu yang bersesuaian dengan akal mereka, wa idrakahum, dan pemahaman mereka, daya serap mereka. Karena saking sayangnya kepada kebenaran, jangan sampai kebenaran itu ditolak, maka harus menyampaikan kebenaran itu sesuai dengan batas pemahaman orang yang akan disampaikan kebenaran itu. Jangan sampai anggaplah materi S2 sampaikan kepada anak SD, maka mereka nanti akan menolak kepada kebenaran itu, atau bosan, atau tidak paham, atau tidak nyambung, sehingga tidak mau menerima. Akhirnya kebenaran itu yang menjadi korban karena ulah kita yang keliru menyampaikan, sehingga ditolak oleh manusia. Yang ke-15, ayyakuna ala silatin hasanatin, hendaknya ada orang itu, maksudnya orang
orang yang berkecimpung di dalam dakwah atau guru atau pendidik atau penyampai ilmu, hendaknya ada dia itu ala silatin hasanatin, adalah memiliki hubungan baik, bil muhtammina, memiliki hubungan baik dengan orang-orang yang eh, orang-orang yang mementingkan bil khairi, kepada kebaikan, fi mantiqatihi, di daerahnya. Hendaknya orang eh, orang yang mengajak ke jalan Allah itu, atau guru atau pendidik atau penyampai ilmu, hendaknya memiliki hubungan baik dengan orang yang senang berbuat baik, orang yang peduli kepada kebaikan di daerah itu, punya koneksi, punya relasi sesama orang yang peduli kepada kebaikan dan kemaslahatan. Kalau sudah punya hubungan baik, maka ada kemungkinan besar untuk bekerja sama dalam kebaikan. Yang ke-16, ayyajtami'a ma'aman ta'atta wa tamakkana minal muhtammina. Hendaknya berkumpul ma'aman, bersama orang, ta'atta wa tamakkana. Ta'atta wa tamakkana sama maknanya, yang memungkinkan. Berkumpul dengan orang yang memungkinkan untuk berkumpul, maksudnya. Minal muhtammina, dari kalangan orang-orang yang peduli kepada kebaikan, orang-orang yang menganggap penting kebaikan, orang-orang yang peduli kepada kebaikan, hendaknya berkumpul bersama mereka, litasyawuri, untuk bermusyawarah, bainahum, di antara mereka. Untuk bermusyawarah maksudnya bekerja sama dalam hal kebaikan dan dalam hal yang bermanfaat kepada umat. Wajibu, dan wajib, wayata'akkadu, dan harus, idza tasyawaru, apabila mereka bermusyawarah, ayyarji'u, hendaknya kembali mereka itu ila ra'yi akbarihim, kepada pendapat sesepuh mereka, au a'lamihim, atau pendapat orang alimnya mereka, awil aktsariyati minhum, atau pendapat mayoritas minhum, dari mereka. Kalau bermusyawarah, hendaknya wajib dan harus mengedepankan pendapat sesepuh. Jangan mentang-mentang kita itu mungkin baru lulus kuliah atau baru belajar di pesantren manapun, tetap harus mengedepankan para sesepuh dan orang-orang yang alim, atau mengedepankan mayoritas, pendapat mayoritas. Wa yatakhalla kullu wahidin, dan hendaknya melepaskan atau meninggalkan kullu wahidin, setiap orang, an ra'yi nafsihi, melepaskan dari pendapat dirinya atau pikiran dirinya,
muqabila dzalika di hadapan mereka sesepuh atau yang paling alim atau yang mayoritas harus mengalah, pendapat dirinya itu harus mengalah, kepada yang sesepuh atau yang alim atau pendapat mayoritas. Wa yu'ammiqu hadza, dan hendaknya ini diperdalam, maksudnya benar-benar ini harus dipegang. Wa yu'ammiqu, dan amma ka yu'ammiqu itu mana aslinya memperdalam. Wa yu'ammiqu, dan hendaknya memperdalam hadza, akan ini, fi nafsi, di dalam dirinya. Hendaknya ini benar-benar dipegang di dalam hatinya. Wa illa, kalau tidak, wajada syaitan, maka akan mendapati setan, maka setan akan menemukan madkhalan, jalan masuk. Setan akan menemukan jalan masuk qawiyan, yang kuat, litashtiti, untuk mencerai-beraikan, dha'atis sayri, dan menghambat perjalanan dakwah itu. Jadi misalnya ada perbedaan ide, perbedaan pikiran, maka setiap orang itu harus mengalah kepada yang lebih sepuh atau yang lebih senior atau yang lebih alim atau kepada pendapat mayoritas. Dan ini harus benar-benar dipegang dalam hatinya. Soalnya kalau ini tidak benar-benar dipegang, misalnya tidak mau mengalah dalam hal ide, pendapat, pandangan, maka disitulah setan menemukan jalan masuk untuk mencerai-beraikan dan untuk menghambat perjalanan dakwah itu. Yang ke-17, ayyu'alliqat tullaba, hendaknya mengikatkan hatinya para santri. Maksudnya hendaknya mengikatkan hatinya para santri. Maksudnya bagaimana santri itu atau murid itu benar-benar tertarik hati. Waman, dan orang haulahu, di sekitarnya. Hendaknya mengaitkan hatinya para santri dan siapapun yang ada di sekitarnya. Di sekitar kita, di sekitar orang itu. Bida'watil asdiqa, untuk mengajak kepada teman, wal aqarib, dan kerabat, wal jiran, dan tetangga. Mengajak teman, kerabat, dan tetangga, wajablihim ilal khairi, dan menarik mereka kepada kebaikan, wa majalisil khairi, dan majelis-majelis kebaikan. Hendaknya diupayakan bagaimana orang-orang yang di sekitar kita, maksudnya orang-orang kenalan kita atau para murid atau para santri, bagaimana mereka itu benar-benar tertarik hatinya, peduli hatinya untuk mengajak temannya atau kerabatnya atau tetangganya kepada kebaikan, apapun kebaikan itu. Atau
tertarik untuk menghadiri majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis kebaikan. Yang ke-18, ikhtiyarul libasil ansab, memilih pakaian yang pantas lidakwati untuk berdakwah. Amatan secara umum wa khususan dan secara khusus fil jum'ati di Jumat wal munasabati dan acara-acara. Wa yajdiru at-tarkizu, dan pantas atau patut at-tarkizu, memberi perhatian besar. At-tarkizu at-tarkizu memberikan tekanan khusus ala mulahadzati albisatin nisa'i, atas memperhatikan pakaian kaum wanita. Wa hassihinna, dan mendorong kaum wanita ala ma kana aqrab lil haya'i, atas pakaian yang lebih dekat kepada rasa malu, wal hasyamati, dan kemuliaan diri. Wazajrihinna, dan melarang kaum wanita amma, dari sesuatu, dari baju, khalafa dzalika, yang berlawanan dengan hal itu. Berusaha mendorong kaum wanita berpakaian yang pantas dan menjaga rasa malu, menutup aurat maksudnya, dan menghalangi atau melarang kaum wanita untuk berpakaian yang kebalikannya dari itu. Wa takrihi tasyabbuhi bil fujjar, dan membuat benci meniru-niru kepada orang kaum fujjar. Membuat benci, meniru-niru orang-orang yang meniru-niru bil fujjar, kepada orang yang ahli maksiat, ahli berbuat dosa. Membuat benci ila qulubihinna, kepada hati kaum wanita itu. Hendaknya memberi perhatian khusus, memberi penekanan khusus pentingnya kaum wanita itu menutup aurat dan berpakaian atau bersikap hal yang tidak memalukan, dan bagaimana menanamkan ke dalam hati mereka itu rasa tidak senang meniru-niru orang yang tidak menutup aurat atau orang yang ahli maksiat. Yang ke-19, aqdu jalasatin khassatin bin nisa, mengadakan kumpulan khusus bin nisa'i, dengan kaum wanita, li ta'limihinna, untuk mengajari mereka, wa tadhkirihinna, dan memberi peringatan kepada mereka. Yang ke-20, gharsus syu'uri bi ahwalil muslimin, menanamkan rasa keprihatinan atau empati yang kuat mengenai
kondisi kaum muslimin. Wattawajjuhu fi sya'ni islahihim, dan apa mendoakan berdoa mengenai persoalan memperbaiki kaum muslimin, wa falahihim, dan keberuntungan kaum muslimin, wa najahihim, dan kesuksesan kaum muslimin. Wa annahum, dan sesungguhnya kaum muslimin, kal jasadil wahidi, adalah bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, apabila mengadu, mengadu itu sakit, kalau orang sakit itu mengadu minhu, dari al jasad, udwun, satu anggota, tada'a lahu sairul jasadi, maka bereaksi lahu kepada udwun itu, sairul jasadi, seluruh jasad. Bereaksi bisa hari dengan tidak bisa tidur, bisa hari dengan tidak bisa tidur, wal humma, dan panas misalnya. Jadi harus ditanamkan rasa empati yang besar, rasa kepedulian yang besar, keprihatinan yang besar, turut prihatin, turut bersedih, turut berempati kepada kondisi kaum muslimin, serta mendoakan mereka di dalam mencapai perbaikan, kesuksesan, dan keselamatan mereka. Dan harus disadari, harus mengakar kuat bahwa kaum muslimin itu bagaikan satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuh itu yang sakit, maka seluruh tubuh yang lain itu terpanggil dan peduli, turut serta di dalam sakitnya itu. Misalnya yang sakit itu tangan, maka mata pun tidak bisa tidur. Yang sakit itu gigi, maka yang lain mata pun tidak bisa tidur, dan yang lain pun tidak bisa cuek. Yang lain pun merasakan sakit. Yang ke-21, warrahalatu laha asarun. Adapun perjalanan-perjalanan, laha adalah bagi ar-rahalat asarun, pengaruh yang kuat, fi nashril ilmi, di dalam menyebarkan ilmu, wa taqwimul akhlaqi, dan meluruskan akhlak, memperbaiki akhlak, wa ta'liqul qulubi bid da'wati ila Allah, dan mengikatkan banyak hati terhadap dakwah kepada Allah. Perjalanan itu penting. Perjalanan mungkin untuk berdagang, atau mungkin perjalanan untuk silaturahim, itu harus harus ada misi dakwah. Itu punya peran penting di dalam menyebarkan ilmu. Perjalanan itu punya peran penting di dalam menyebarkan ilmu, memperbaiki akhlak, dan menanamkan semangat ke dalam
hati orang lain untuk peduli kepada dakwah. Wa minar rahalati, dan di antara perjalanan-perjalanan itu adapun sesuatu yuqsadu bihi, yang dituju bihi dengan tazkirul ammati, mengingatkan orang awam atau mengingatkan peringatan umum, wa naf'i, mengingatkan orang awam, wa naf'uhum, dan memberi manfaat kepada orang awam. Perjalanan itu ada 3. Yang pertama, perjalanan yang bertujuan untuk mengingatkan masyarakat dan memberi manfaat kepada masyarakat. Wa minha, dan di antara rahalat, ini yang kedua. Yang kedua, perjalanan sesuatu yuqsadu bihi, yang dituju, yang dimaksudkan bihi dengan taqwiyatus silati bainal ikhwani, menguatkan hubungan baik antara saudara-saudara fil manatiki, di pelosok-pelosok, wa ta'awunuhum, dan saling membantu dengan mereka, saling membantu mereka, wa tafaqqudhum, dan mencari tahu tentang kondisi mereka. Yang kedua, perjalanan yang tujuannya untuk menguatkan hubungan baik dengan kenalan atau sahabat atau saudara, serta berta'awun, saling membantu dalam kebaikan, serta mencari tahu kondisi mereka. Ini perjalanan jenis kedua. Perjalanan jenis ketiga, wa minha ma yuqsadu bihi tanmiyatul ukhuwah. Dan di antara rahalat itu sesuatu yuqsadu, yang dituju bihi dengan tanmiyatul ukhuwati, mengembangkan persaudaraan bainal kharijin, di antara orang-orang yang keluar, maksudnya orang-orang yang sama-sama berdakwah. Wa taqwimu khuluqihim, dan meluruskan akhlak mereka. Wa rabatu qulubihim bid-da'wati, dan mengikat hati mereka, mengikatkan hati mereka terhadap dakwah ilallah. Fal yurattib, maka hendaknya memprogram, likulli naw'in min hadhil anwa'i, hendaknya memprogram untuk masing-masing jenis dari macam-macamnya perjalanan yang 3 ini. Memprogram rahalatin, memprogram beberapa perjalanan, tapi yang memenuhi bil gharadi, terhadap target, terhadap tujuan. Wal yulahidh, dan hendaknya memperhatikan orang itu ikhtiyaral makani, pilihan tempat, wal waqti, dan waktu, wa i'dadil barnamiji, dan menyiapkan acara al-munasibi yang pantas. Jadi ini ada 3 macam perjalanan. Ada perjalanan yang ditujukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat umum, memberi manfaat kepada masyarakat umum. Yang kedua, ada perjalanan yang tujuannya itu untuk menguatkan hubungan baik dengan saudara di tempat-tempat
di pelosok-pelosok dan mencari tahu kondisi mereka. Lalu yang ketiga serta untuk bekerja sama dengan mereka. Lalu yang ketiga, perjalanan yang ditujukan untuk menguatkan persaudaraan sesama pengajar atau sesama orang yang keluar untuk melakukan dakwah, serta untuk menguatkan akhlak mereka dan menguatkan kembali semangat mereka terhadap dakwah. Hendaknya masing-masing tujuan perjalanan ini kita memprogramkan untuk satu persatu tujuan perjalanan ini kita memprogramkan perjalanan dengan memilih tempat atau waktu dan acara yang sesuai sehingga perjalanan itu mencapai target, memenuhi target. Nah, ini diantara wasilah-wasilah tujuan maqasidu halaqatit ta'lim, tujuan terbentuknya halaqah atau majelis penyebaran ilmu agama. Di antara tujuannya itu ialah menanamkan semangat berdakwah, kepedulian kepada umat, mengajak umat kepada kebaikan, memikirkan melanjutkan tugas para nabi, yaitu dan melanjutkan tugasnya para nabi, dan itu tugas yang paling mulia di dunia sepanjang masa, yaitu menyampaikan manusia itu kepada Tuhan. Asalnya jauh, bagaimana diupayakan menjadi dekat dengan Tuhannya. Asalnya lupa, bagaimana diupayakan ingat kepada Tuhannya. Asalnya tidak paham, bagaimana dipahamkan kepada Tuhannya. Asalnya tidak taat, bagaimana digugah menjadi taat kepada Tuhannya. Asalnya tidak berakhlak baik, tapi diupayakan bagaimana berubah menjadi berakhlak baik. Itulah tugas para nabi, dan itu semestinya kuat di dalam hati para santri, para murid, dan orang-orang yang paham terhadap ilmu agama, kuat semangat berdakwah dengan berbagai cara dan berbagai wasilah. Dan itu sedikit tentang mengenai masalah dakwah dan wasilah-wasilahnya. Fatahallahu alaina wa alaikum wa ta'ala arifin faqahna wa yakum fiddin wa ja'alana wa yakum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa yukrimuna wa yakum bifutuhil arifin wa fiqh wal fiqhi fid din wa kamali haqiqatit tauhid wa kamalil ikhlas was sidq wat taufiq wa kamali husnil khuluq wa kamali taqwa wa anna Allah yukrimuna wa iyyakum bi bulughil maram wa husnil khitam wa murafaqati sayyidil anam fi a'lal jinan wa anna Allah ila wajhir rahman fi khairin rutin wa afiyah wa syafa'ati rasulillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.